Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Akil Wilda Arif di kelas keterampilan komunikasi atau komunikasi efektif. Dan kali ini kita akan masuk ke dalam sesi ke-11 atau kelas ke-11, yang mana di sesi kelas ke-11 ini kita akan membahas terkait tentang satu bahasan yang kita akan coba mengkontekstualisasikan apa yang sudah pernah kita dapat ya di pembelajaran sebelumnya terkait tentang teori komunikasi dan juga turunan-turunannya, yang akan coba kita hubungkan dengan konteks yang ada di sekitar kita. Dalam hal ini adalah budaya, seperti itu ya. Jadi kita akan coba menghubungkan, melihat hubungan ya, kira-kira apa hubungannya komunikasi yang sudah kita pernah pelajari ya di kelas-kelas sebelumnya dengan budaya terutama di Indonesia, tempat di mana kita tinggal ini, seperti itu. Kita akan sama-sama simak. So, mari siapkan catatannya dan siapkan konsentrasinya. Kita akan sama-sama belajar. Teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya ingin coba jelaskan terkait tentang hakikat kebudayaan terlebih dahulu ya teman-teman. Sebelum kita mencoba untuk lebih dalam membahas kira-kira apa nih hubungannya antara komunikasi dan juga kebudayaan yang kita junjung tinggi, seperti itu. Hakikat kebudayaan dari sudut pandang komunikasi, nah ini sudah langsung dihubungin nih. Budaya dapat didefinisikan sebagai kombinasi yang kompleks. Nah ini kayak yang perlu digarisbawahi. Kombinasi yang kompleks. Dari apa? Dari simbol-simbol umum, pengetahuan, cerita rakyat, adat, bahasa, pola pengetahuan informasi, ritual, kebiasaan, dan pola perilaku lain yang berkaitan dan memberi identitas bersama. Saya ulangi lagi. Jadi budaya ya itu dapat didefinisikan kombinasi yang kompleks dari apa? Hal-hal yang macam-macam nih gitu ya. Turunan dari kebudayaan itu sendiri. Simbol-simbol umum ya. Ada pengetahuan di situ, knowledge yang diturunkan dari generasi ke generasi, kemudian cerita rakyat, adat, bahasa, pola pengetahuan informasi, ritual yang dilakukan di masing-masing budaya, karena kita tahu Indonesia ini kan luas ya, budayanya begitu banyak, begitu kaya. Kemudian juga ada habit, kebiasaan, pola perilaku lain dan yang juga berkaitan dan memberi identitas bersama kepada sebuah kelompok orang tertentu pada satu titik tertentu. Jadi setiap budaya pastinya dia punya simbol-simbol umum, setiap budaya pastinya dia punya pengetahuan, setiap budaya pastinya dia punya cerita rakyat yang diturun-temurunkan. Di setiap budaya pasti ada adat istiadat yang dijunjung tinggi kan, seperti itu. Nah, inilah yang kemudian hakikat dari budaya. Gitu ya. Jadi kumpulan dari itu semuanya, kombinasi yang kompleks ya, itu kalau ditinjau dari sudut pandang komunikasi. Nah, ini teman-teman nih, kalau kita tadi di awal saya coba kasih pengantar atau kasih teaser ya, bahwa apa sih sesungguhnya hubungan antara komunikasi dan budaya. Nah, ini hubungannya. Jadi semua sistem sosial, hubungan keluarga, kelompok, organisasi, dan masyarakat berkembang dan melihara budaya. Pasti semua sistem sosial yang ada, entah itu antar kita dengan ya, teman kita atau siapa, hubungan lah ya yang kita coba bangun dengan siapapun, kemudian keluarga ya, kita dengan orang tua, kita dengan anak, nanti misalkan kita sudah menikah begitu ya, kita dengan pasangan, kita dengan istri kita gitu, itu juga memiliki yang namanya budaya yang perlu dipelihara begitu. Kelompok pun juga sama, organisasi, ketika teman-teman membuat kelompok, kerja kelompok begitu, pastinya kan ada budaya yang harus dipegang teguh, harus dijunjung tinggi, seperti itu. Misalkan apa? Budaya tepat waktu, ketika misalkan janjian di kelompok, jangan terlambat ya, kumpul jam sekian di hari ini, gitu kan. Proses bagaimana kita bisa mencoba untuk menjadi seorang yang tadi ya menepati janji, nah itu juga bisa termasuk dalam budaya yang kita pegang teguh tuh, untuk kemudian budaya menepati janji dan disiplin gitu ya, tepat waktu, datang dan seterusnya, lebih ke situ. Kemudian, nah ini ya, oleh karenanya komunikasi dan budaya itu sangat erat hubungannya, ya, sangat erat hubungannya. Ya, poinnya adalah menghubungkan individu satu sama lain, gitu. Jadi interaksi yang dilakukan atau interaksi yang ada antara satu individu dan individu lainnya, yang dimana interaksi itu pasti akan terjadi yang namanya komunikasi, ya kasih individu dengan individu lainnya. Ingat dulu pelajarannya terkait tentang komunikasi, komunikator dengan komunikan, begitu kan ya? Itu pasti ada yang namanya interaksi, dan di interaksi itu ada faktor budaya yang mempengaruhi di antara dua belah pihak, entah itu komunikator ataupun komunikan.
gitu. Nomor dua, menciptakan konteks untuk interaksi dan negosiasi antar anggota. Jadi ingat pembelajaran yang paling awal ya terkait tentang gunung es komunikasi, bagian yang tidak terlihat adalah budaya salah satunya gitu. Jadi referensi seseorang dalam menyampaikan sesuatu, menyampaikan informasi, salah satunya adalah budaya. Gitu. Budaya yang dipedomani, budaya yang dipegang teguh dalam diri masing-masing itu mempengaruhi apa yang disampaikan atau apa yang munculkan gitu ya informasinya atau apa yang dibagi informasinya kepada orang lain yang berposisi sebagai komunikan begitu. Itu nomor dua. Nomor tiga, memberikan dasar bagi identitas bersama. Jadi kalau kita bicara tentang budaya, kita dalam satu suku misalkan ya, satu suku kemudian isi beberapa orang ya kita menjadi bagian di dalamnya begitu. Nah itu disatukan identitasnya dalam satu budaya, satu suku biasanya, satu adat istiadat biasanya. Suku Jawa, suku Sunda, suku Padang gitu ya, suku Bugis, ya, suku Bali, apapun itu ya ada pengikatan identitas bersama begitu. Misalkan dikatakan orang apa suku Aceh dan seterusnya, misalkan seperti itu, suku Batak ya. Jadi ini yang kemudian kita bisa pahami terkait tentang apa hubungan antara komunikasi dan budaya. Begitu. Kita lanjutkan. Nah, teman-teman, ini yang nanti akan coba kita bahas satu demi satu. Tapi saya coba kasih overview-nya dulu ya. Kalau kita bicara budaya, dia punya karakteristik ada 4 yang kita akan coba bahas. Kita coba bedah. Yang pertama adalah budaya itu kompleks dan dia bersegi banyak. Nah, ini ya, budaya itu kompleks dan ia bersegi banyak. Jadi dia bisa ditinjau dari banyak hal. Dia variabelnya banyak. Dia sangat apa ya? Kalau kita bicara tentang satu budaya, dia tuh elemen penyusunan banyak sekali gitu. Yang tadi yang sebutin ya, ada simbol-simbol, simbol-simbol umum ya, adat-adatnya sendiri, nilai-nilainya, simbol-simbol umum tuh maksudnya kayak pakaian adat gitu ya. Kemudian juga apa? Hal-hal yang nampak, hal-hal yang terlihat secara visual. Kemudian tadi ya nilai, bahasa itu juga bagian dari elemen penyusun budaya itu sendiri, kompleks dan bersegi banyak. Nah, ini yang saya sampaikan. Kemudian budaya itu juga tidak terlihat. Nah, ingat ya dulu pembelajarannya gunung es komunikasi di bagian bawahnya, bagian tidak terlihat ya. Kalau kita bicara tentang komunikasi, ya ada yang namanya budaya gitu. Budaya yang itu mendasari bagaimana sih kita berkomunikasi, gimana referensi kita dalam berkomunikasi, seperti itu. Kemudian setelah tidak terlihat, karakteristiknya adalah budaya itu subjektif. Subjektif itu ya tergantung orang, tergantung siapa yang kemudian mewariskannya kayak gitu ya, menjaganya gitu, merawatnya. Nah, itu yang kemudian kita bicara tentang budaya yang dilestarikan oleh orang-orang yang ada di satu budaya tersebut atau satu adat istiadat tersebut begitu. Dia subjektif gitu. Kemudian yang keempat adalah budaya itu berubah sepanjang waktu. Memang kalau kita bicara budaya ada hal-hal yang memang tetap, tapi ada hal juga yang dia berubah mengikuti zaman, begitu. Beradaptasi dengan zaman, gitu. Jadi berubahnya ini dalam konteks beradaptasi dengan kondisi zaman. Tetap ada hal yang tidak boleh berubah, tapi ada hal-hal juga yang tidak bisa tidak, dia pasti berubah. Dalam konteks tadi beradaptasi dengan kemajuan ataupun perkembangan zaman yang begitu pesat, gitu. Oke, ini ya terkait tentang karakteristik budaya. Kita akan bahas satu persatu, dimulai dari yang pertama. Nah, ini. Budaya itu kompleks dan bersegi banyak. Nah, penjelasannya, budaya itu high context versus low context, gitu ya. High context versus low context. Contohnya adalah ya budaya di Amerika gitu ya, di peradaban di Amerika Utara dan juga di Timur Tengah. Amerika Utara lebih ke hal-hal yang sifatnya kontekstual, jadi makanya mereka lebih meninggikan rasio mereka. Dan juga Timur Tengah tuh lebih tekstual, jadi kontekstual versus tekstual seperti itu. Itu dan keduanya berbeda, gitu ya, berbeda pendekatannya, berbeda cara pandangnya, berbeda bagaimana kemudian mereka memandang sesuatu dan seterusnya. Sehingga ketika mereka berinteraksi, ya bisa dipastikan akan ada banyak perbedaan gitu ya, akan ada banyak konflik yang kemudian terjadi antara di Amerika Utara dengan Timur Tengah.
Jadi karena perbedaan itu ya, high context itu maksudnya adalah sangat kontekstual, sangat kemudian menggunakan rasio untuk kemudian bisa menggambarkan dan memetakan apa yang terjadi di sekitar, dan juga kalau kita bicara tentang low konteks ya dia lebih ke arah tekstual gitu. Jadi harus ininya apa gitu. Kalau bisa kita di Islam ya dalilnya apa dan seterusnya, lebih ke situ. Dalilnya apa, ada ininya apa enggak, ada dasarnya apa enggak gitu, ada pedomannya apa enggak, dan jadi lebih ke situ. Kalau yang di high context dia lebih bebas, disesuaikan dengan konteks yang ada di sekitarnya, lebih banyak dan lebih dominan menggunakan rasio seperti itu. Kemudian yang kedua, orientasi individu versus orientasi kolektif. Nah, ini juga salah satu contohnya ya. Amerika ataupun Jepang ya. Amerika lebih ke individualis ya, Jepang dia semangat kolektivitasnya tinggi sekali seperti yang pernah kita bahas ya. Bagaimana budaya Horenzo itu dibangun gitu kan. Itu kan tidak ibaratnya ketika kita bicara Horenzo sebagai satu budaya di Jepang, nah ini ngomong budaya juga nih ya. Mereka tidak ingin satu orang ketinggalan informasi dari apa yang dilakukan oleh orang lainnya kan gitu. Jadi semuanya harus tahu apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Kalau kita bicara di dalam industri gitu kan, dalam organisasi satu bidang harus tahu yang dikerjakan oleh bidang lainnya. Satu orang harus tahu dilakukan oleh orang lain. Walaupun kadar pengetahuannya tidak terlalu dalam begitu ya, tapi hanya sekedar tahu supaya apa? Supaya bisa ada penyelarasan gitu dalam kerja-kerjanya. Kemudian yang ketiga contohnya nih ya, waktu monokronik dan juga polikronik. Monokronik itu artinya melakukan satu hal dalam satu waktu, jadi ya fokus gitu ya. Ada yang orang juga yang polikronik, melakukan banyak hal dalam satu waktu, multitasking ya. Kalau kita sekarang bicaranya adalah multitasking. Ada saja kan orang seperti itu ya. Jadi ada yang orang yang memang hanya bisa mengerjakan satu waktu untuk satu hal, ada juga yang dalam satu waktu dia bisa mengerjakan banyak hal. Nah, teman-teman yang mana nih? Coba deh diidentifikasi ya. Oke, lanjutkan. Nah, kemudian yang kedua, karakteristik budaya itu adalah budaya itu tidak terlihat. Gitu. Nah, ini penjelasannya nih. Karakteristik budaya itu menyelubungi hubungan kelompok, organisasi, atau masyarakat tadi. Jadi setiap kelompok, setiap hubungan yang dibangun, setiap organisasi yang dibentuk dan dikelola, kemudian masyarakat yang kita ada di dalamnya begitu, kesemuanya itu dia diselimuti sama yang namanya budaya gitu. Budaya-budaya yang disepakati secara bersama-sama gitu. Nah, tadi misalnya kelompok, ada kerja kelompok, ada tempat waktu. Nah, budaya tempat waktu itu adalah ya tempat waktu itu ya tempat waktu yang di apa istilahnya ya, dipenuhi oleh masing-masing anggota, itu adalah budaya gitu yang dijunjung tinggi dalam satu kelompok gitu. Misalkan apalagi kesepakatan di dalam kelompok, misalkan apa ketika ada yang sakit harus ya tidak langsung ya dibiasakan gitu ibaratnya, ada pembiasaan juga ngejenguk dan kemudian mengumpulkan uang untuk membantu orang yang sakit tersebut gitu. Nah, itu juga bagian dari budaya juga yang dibentuk dalam kelompok atau dalam organisasi begitu. Dan itu tidak terlihat gitu ya, itu tidak terlihat. Jadi pembentukan budaya, pembentukan habit, pembentukan kebiasaannya tidak terlihat ya. Yang kita lihat kan adalah hasilnya, bentuk akhirnya gitu. Misalkan ada pengumpulan dana untuk bantu orang, itu kan bentuknya atau produknya. Proses budaya itu terjadi pun itu tidak terlihat gitu ya, itu tidak terlihat. Kemudian ada kalanya kepedulian terhadap hakikat budaya terjadi karena tiga hal. Yang pertama, pelanggaran atas konvensi budaya ya. Kemudian yang kedua adalah kontak lintas budaya, yang ketiga adalah analisis ilmiah. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah pelanggaran atas konvensi budaya. Jadi ketika ada kesepakatan di budaya yang dijunjung tinggi, ada pelanggaran, ya biasanya ada kepedulian tuh dari orang-orang yang menjunjung tinggi budaya tersebut gitu kan. Makanya dia peduli untuk kemudian bisa membenarkan keadaan ataupun membalikan keadaan, memperbaiki keadaan. Kemudian kontak lintas budaya ya, antar budaya begitu. Ya pasti ada kepedulian untuk bisa mempertahankan akar budayanya ataupun budayanya seperti apa agar jangan sampai tergerus dan seterusnya. Dan juga analisis ilmiah gitu ya. Misalkan ketika ada eh, perubahan-perubahan dalam kebudayaan gitu ya, itu pun bisa dianalisis secara ilmiah juga gitu. Nah, orang yang menganalisis secara ilmiah pasti dia memiliki yang namanya kepedulian gitu ya. Jadi ini kalau kita bicara tentang budaya itu tidak terlihat, dan ditambah lagi penjelasan, kalau kita ingat pembelajaran dulu, lagi-lagi saya ulang,
gunung es komunikasi ya. Di bagian bawah, bagian terlihat komunikasi kan adalah salah satunya adalah budaya ya. Budaya yang mendasari, yang mereferensi bagaimana cara kita berkomunikasi, informasi seperti apa yang kita sampaikan, cara deliverynya seperti apa yang kita beri, yang kita sajikan kepada orang lain, pada komunikan kita gitu kan. Nah, itu bagian dari penjelasan budaya itu tidak terlihat dalam proses komunikasi. Nah, selanjutnya budaya itu subjektif. Budaya itu tidak objektif gitu. Karena masing-masing orang berhak untuk kemudian melihat dari sudut pandang mana terhadap budaya yang sedang dibangun atau budaya yang sedang dijunjung tinggi gitu. Misalkan di sini penjelasannya perhatikan pola warna gitu kan, pola warna. Kalau kita bicara tentang warna ya, sebelum warna itu disepakati, misalkan putih ya putih, hitam ya hitam gitu ya. Pasti sebelumnya kalau proses penemuan warna itu gitu kan, ada orang yang kemudian ada banyak orang yang mendefinisikan berbeda gitu, baru kemudian dari itu disamakan gitu. Mendefinisikan berbeda kan ibaratnya kan memposisikan awal mula pendefinisian itu kan dari diri sendiri ya, subjektif, bukan ke objeknya dulu gitu. Jadi objektifikasi itu ada ketika ada pendapat-pendapat subjektif yang kemudian dirangkum, diramu sampai menemukan yang namanya kesepakatan. Nah, gitu ya. Nah, itu yang kemudian maksud dari karakteristik budaya itu subjektif. Jadi memang awalnya itu subjektif. Pendapat saya gimana, pendapat kamu gimana terhadap ini, terhadap problem ini, sehingga muncul satu kebijakan atau satu kebijaksanaan. Jadi satu orang dengan orang lainnya beda-beda tuh penanggapannya tuh. Nah, ketika dalam satu kelompok, apa ya istilahnya satu satu kelompok, satu organisasi, nah terjadi tuh yang namanya pembauran. Terjadi yang namanya saling bisa didiskusikan. Mana nih yang paling benar, mana yang paling baik gitu untuk bisa dilakukan. Nah, itu yang dimaksud dengan budaya itu subjektif. Nilai-nilai utama yang dipercaya mencerminkan tradisi budaya di seluruh dunia. Nilai utama yang dipercaya mencerminkan tradisi budaya di seluruh dunia. Misalkan apa? Kayak penghargaan terhadap martabat manusia, begitu ya. Menjunjung tinggi martabat manusia. Kemudian penghargaan hak asasi dan juga kewargaan ataupun kewarganegaraan yang baik. Nah, ini yang kemudian secara universal budaya itu dipraktikkan di seluruh dunia. Kalau teman-teman melihat budaya manapun di seluruh dunia pasti mempraktikkan tiga hal ini. Penghargaan terhadap martabat manusia, penghargaan terhadap hak asasi, dan juga penghargaan terhadap kewargaan atau kewarganegaraan yang baik. Seperti itu. Nah, ini yang ketiga, karakteristiknya budaya berubah sepanjang waktu. Ya, penjelasannya, perubahan selalu menjadi keniscayaan. Itu ya, yang namanya perubahan itu pasti keniscayaan. Yang namanya kita hidup pasti berubah. Gitu. Karena nggak akan ada waktu ketika tidak ada perubahan. Dan ya perubahan dalam arti gerak juga ya. Jadi waktu ada kan kalau secara filosofi gitu kan ya, secara filsafat kan waktu itu ada ketika ada gerakan. Kalau kita nggak bergerak, kalau kita tidak ada gerakan, maka tidak ada waktu, ya nggak sih? Begitu juga dengan ini nih, ketika kita mencoba untuk menjalani kehidupan, otomatis ada yang namanya waktu, gitu. Dan berjalannya waktu pasti kita berubah. Berubahnya minimal berubah dari 1 detik ke detik lainnya, gitu kan ya. Nah, yang paling lebih level 2-nya adalah perubahan dalam bentuk kondisi, ya kondisi apa gitu ya, kondisi fisik, kondisi non fisik dan seterusnya. Itu pasti ada yang namanya perubahan. Kemudian masing-masing orang merupakan agen dari perubahan budaya. Jadi setiap orang yang ada dalam satu komunitas, satu organisasi, satu kelompok gitu ya, dia punya peluang atau punya potensi menjadi agen perubahan budaya. Gitu. Bisa menggerakkan, bisa mencoba untuk merubah apa yang ada dalam organisasi tersebut, apa yang ada dalam kelompok tersebut, apa yang ada dalam komunitas tersebut begitu. Pasti bisa. Pasti ada peluang untuk itu. Tinggal kitanya saja mau apa enggak, kan gitu ya. Kemudian yang ketiga, ketika setiap individu berubah, ingat ya, ketika setiap individu satu orang berubah, kita menyiapkan dorongan bagi perubahan budaya di mana kita menjadi bagian. Nah, ini menjelaskan juga di poin sebelumnya ya. Jadi ketika kita berubah, kita ini secara tidak langsung dan juga bisa jadi secara tidak sadar juga itu menyiapkan dorongan ya atau menyiapkan pijakan ya bagi perubahan budaya di mana kita menjadi bagiannya. Bayangkan ketika ada orang yang terinspirasi atas perubahan yang kita lakukan dan orang yang lainnya juga terinspirasi
terhadap perubahan orang yang melihat kita gitu ya. Ketika kita melihat kita berubah terus dia berubah gitu dan terus berantai semuanya efeknya gitu. Ya maka satu orang tambah satu orang tambah satu orang tambah satu orang makin banyak dan satu komunitas satu kelompok bisa berubah gitu. Begitu ya gambarannya. Jadi perubahan sebuah keniscayaan, budaya yang berubah sepanjang waktu dalam konteks ya budaya itu harus kemudian mengikuti perkembangan zaman, adaptasi zaman. Nah, kemudian selanjutnya adalah pembahasan terkait tentang komunikasi antar budaya, gitu. Komunikasi antar budaya. Nah, eh, bicara tentang komunikasi antar budaya, kultur, ya, ini coba kita jelasin di ini ya, pelan-pelan ya. Kita bicara kultur lagi nih. Kultur yaitu gaya hidup yang relatif khusus dari satu kelompok masyarakat yang terdiri atas nilai-nilai, kepercayaan, artefak, cara berperilaku, serta cara berkomunikasi yang ditularkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah ini ya. Jadi sama halnya budaya sebenarnya kalau di bahasa Inggris kan artinya culture ya. Nah kalau culture di bahasa Indonesia lagi bisa juga berarti seperti ini nih. Kultur gitu ya, gaya hidup yang relatif khusus dari satu kelompok masyarakat ya yang terdiri atas nilai-nilai, kepercayaan, artefak itu sesuatu yang bisa diindra, fisik bentuknya. Kemudian cara berperilaku serta cara berkomunikasi ya yang ditularkan dari satu generasi ke generasi. Jadi sifatnya tuh ditularkan, diwariskan satu generasi ke generasi. Kemudian yang kedua, penjelasannya terkait dengan komunikasi antar budaya ini adalah komunikasi antar budaya mengacu pada komunikasi antara orang-orang dari kultur yang berbeda, antara orang-orang yang memiliki kepercayaan, nilai, atau cara berperilaku kultural yang berbeda. Jadi pasti akan ada saatnya atau ada masanya ketika kita kemudian melakukan ini, komunikasi antar budaya. Misalkan kita eh, coba untuk pergi ke satu wilayah. Kita misalkan orang Jawa gitu, kita pergi ke daerah Sumatera Barat, ketemu orang Padang. Kan terjadi yang namanya interaksi dong, nggak mungkin dong kita ke Padang kemudian diem-dieman gitu sampai kita pulang lagi ke Jawa gitu kan, nggak mungkin. Kita pasti interaksi dan ketika kita interaksi itulah yang terjadi yang namanya komunikasi antar budaya. Kita yang punya basis budaya dari Jawa begitu, ketika kita pergi ke Sumatera Barat bertemu orang Padang, mereka pun juga punya basis budaya Padang, bertemu begitu ya, bertemu. Nah, ketika bertemu ada yang namanya komunikasi antar budaya begitu. Komunikasi antar budaya dan proses saling di awal saling memahami dulu gitu, saling memahami, kemudian saling me, apa mengetahui dan memahami gitu kan, standing point-nya seperti apa di masing-masing orang gitu. Dan ketika ada masalah gitu, coba disamakan persepsinya gitu kan. Jadi modelnya seperti itu. Itu yang sering kali terjadi ketika kita bicara tentang komunikasi antar budaya. Nah, ini adalah prinsip-prinsip komunikasi antar budaya. Jadi kalau kita bicara tentang komunikasi antar budaya yang berbeda begitu, maka prinsip-prinsipnya akan ada yang namanya relativitas bahasa. Memang ya bisa jadi dimungkinkan ketika ada komunikasi antar budaya masing-masing berbahasa sesuai dengan ya apa yang menjadi basis budayanya gitu. Orang Jawa secara basic ya dia akan lebih condong terdorong untuk menggunakan bahasa Jawa. Orang yang dari Padang begitu di Sumatera Barat dia juga akan terdorong untuk menggunakan bahasa Padang. Tapi ketika kita punya tujuan yang sama untuk bisa sama-sama paham dan sama-sama memahami kondisi ketika dalam keadaan komunikasi antar budaya, bisa jadi masing-masing saling bertemu di tengah. Cara bertemu di tengahnya apa? Cara bertemu di tengahnya adalah dengan menggunakan bahasa nasional kan gitu. Nah, itulah kenapa kemudian pentingnya atau urgensinya kenapa ada bahasa nasional itu gitu. Karena Indonesia itu begitu luas itu kan ya, makanya ada yang namanya bahasa nasional untuk bisa menjadi bahasa pemersatu. Nah, ini relativitas bahasa. Jadi ya walaupun 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 tanpa menggunakan bahasa Indonesia yang EYD begitu, jadi komunikasi juga sudah berjalan, tapi alangkah lebih baik ketika menggunakan bahasa Indonesia gitu ketika dalam kondisi-kondisi yang umum begitu. Kemudian selanjutnya adalah bahasa sebagai cermin budaya tadi ya. Jadi bahasa adalah bagian dari budaya itu sendiri, bahkan menjadi cerminan gitu ya. Gitu. Kemudian mengurangi ketidakpastian gitu ya. Jadi walaupun
beda budayanya, tapi kita harus lakukan. Agar apa? Agar kita mengurangi ketidakpastian. Kan jadi agak aneh ya kalau kita bertamu di ataupun mengunjungi satu wilayah kemudian diem-diemin aja. Kita kan jadi nggak pasti juga gitu. Nggak pasti dalam arti eh, ya aktivitas kita di sana atau di satu wilayah itu jadi malah keganggu gitu, nggak sesuai dengan rencana. Nah, itu kan hal yang tidak pastian ya yang terjadi. Kemudian yang keempat, kesadaran diri dan perbedaan antar budaya gitu. Jadi kita perlu sadar gitu bahwa ya masing-masing orang dengan budaya berbeda-beda gitu. Kita perlu untuk kemudian bisa mengetahui dulu nih siapa yang kita ajak bicarakan gitu ya. Kemudian yang kelima adalah interaksi awal dan perbedaan antar budaya. Jadi pasti di awal ada kecanggungan, nah itu wajar lah gitu. Tapi sebisa mungkin kita kelola kecanggungan itu sampai pada akhirnya kita mampu berkomunikasi secara baik dengan orang yang berbeda budaya dengan kita. Kemudian yang keenam adalah memaksimalkan hasil interaksi. Fokus pada apa yang mau kita tuju dari komunikasi yang kita lakukan. Jadi kita maksimalkan hasil interaksi. Walaupun ya kita sama-sama mengetahui kita beda budaya, ya kita orang Jawa misalkan kita ketemu orang Padang atau kita orang Bugis ketemu orang Batak misalkan, di awal pasti akan ada rasa kecanggungan atau ada rasa wah ini nggak nangkap nih, wah nggak sama nih frekuensinya nih. Nah, cuman jangan jangan menyerah gitu, tetap harus dikejar agar kita bisa sampai pada tujuan atau satu hasil atau result komunikasi yang sama-sama disepakati gitu. Nah, ini yang harus kita hindari nih, faktor-faktor yang menyulitkan nih, yang menyebabkan sulitnya memahami komunikasi antar budaya. Pertama adalah etnosentrisme, kecenderungan untuk mengevaluasi nilai, kepercayaan, dan perilaku dalam kultur sendiri dengan lebih baik, lebih logis dan lebih wajar ketimbang dalam kultur lain. Misalkan kita orang Jawa ketemu orang Padang begini dia punya adat sendiri, tapi kita menggunakan penilaian dengan kacamata orang Jawa. Nah itu enggak, itu sulit tuh, itu namanya etnosentrisme gitu. Jadi begitu juga misalkan kita orang Bugis ketemu orang Batak punya adat istiadat begini, gitu kan. Nah, kita sebagai orang Bugis melihat dengan kacamata orang Bugis, nah itu nggak bisa, gitu. Ya akan muncul yang namanya ya etnosentrisme ini. Gitu. Kemudian yang kedua, kesadaran dan ketidaksadaran. Nah, bila Anda dalam keadaan tidak sadar akan bertindak dengan asumsi yang biasanya tidak layak secara intelektual, gitu. Jadi ya pastikan ketika kita berkomunikasi secara sadar, gitu ya kita mengetahui apa yang disampaikan gitu. Kita menyadari apa yang dikomunikasikan, jangan sampai apa yang kita keluarkan dari mulut kita nggak tahu gitu. Nah itu yang bahaya juga gitu. Kemudian yang ketiga enkulturasi. Nah ini menarik nih, adanya proses atau adalah proses di mana kultur ditransmisikan dari satu generasi ke generasi dengan cara belajar bukan mewarisinya lewat keluarga, sekolah, pergaulan dan sebagainya. Jadi karena pada defaultnya ya budaya itu diwariskan, diturun temurunkan. Kalau belajar biasanya tidak utuh, gitu. Kalau belajar biasanya tidak utuh, setengah-setengah dan dia tidak merasakan, gitu. Dia tidak live in di situ, gitu. Oleh karenanya ini yang menjadi agak sulit juga, gitu. Dalam konteks komunikasi antar budaya. Kemudian yang keempat adalah akulturasi, yakni proses di mana kultur seseorang dimodifikasi melalui kontak langsung dengan kultur lain. Jadi ketika ada dua budaya yang bersinggungan dan itu dalam waktu yang lama, bisa jadi satu budaya dia akan menyerap beberapa elemen dari budaya lain untuk dimasukkan atau dimodifikasi di satu budaya tersebut gitu. Nah, itu akulturasi. Ada juga subkultur, ya adalah kelompok-kelompok kecil yang tinggal dan berinteraksi dalam kultur yang lebih besar dan dominan. Jadi biasanya subkultur ini dia minoritas, ya kelompok kecil, tapi dia tinggal dan berinteraksi secara langsung dengan kelompok yang lebih besar dan dominan. Dan mereka bisa survive. Dan mereka ya udah gitu aja gitu, menerima gitu. Nah ini ya itu namanya subkultur. Misalkan apa yang saya tahu biasanya di ini kan ya ada kajian-kajiannya ya adanya subkultur punk ya. Jadi anak punk itu ya subkultur dia masuknya. Misalkan anak punk gitu kan ya dengan dandan-dandan yang khas begitu. Ya udah mereka minoritas kelompok kecil di tengah-tengah kelompok yang dominan. Kita hanya gitu ya non punk gitu ya kan lebih besar, jauh lebih besar tapi ya kita menginikan dia respect pada mereka ya mereka pun juga ya udah dengan gaya hidupnya mereka gitu dengan budaya yang mereka jaga gitu kan budaya yang mereka pedomani kayak gitu. Ya udah mereka
apa istilahnya ya, kokoh dengan pijakan yang mereka ini kan, yang mereka pedomani. Begitu ya faktor yang menyulitkan dalam komunikasi antar budaya. Nah, dari hambatan-hambatan tadi atau faktor yang menyulitkan ini gitu ya. Nah, kira-kira caranya gimana untuk menghindari? Nah, caranya ini ya, berapa poinnya. Pertama, sadari perbedaan antara antara antar Anda dengan orang-orang dari kultur yang berbeda. Jadi, perlu kita sadari bahwa ya masing-masing punya perbedaan. Ketika kita berinteraksi dengan suku yang berbeda, dengan adat yang berbeda, dengan budaya yang berbeda, ya pastikan kita sadar dulu, wah ini orangnya beda nih. Saya orang Jawa, dia orang Padang. Saya orang Bugis, dia orang Batak misalkan, berbeda. Oke, beda gitu. Itu dulu yang perlu disadari. Itu yang dilakukan. Perlu sadar dulu. Jangan sampai nggak sadar gitu. Ya dibahas aja ya. Ya, walaupun kita sudah ke Padang, misalkan saya orang Jawa, kemudian ke Padang, ya udah saya sama sekali tidak melihat itu gitu, nggak bisa gitu, nggak bisa gitu. Jadi harus disadari bahwa kita berbeda. Kemudian yang kedua, sadari bahwa perbedaan selalu ada dalam kelompok apapun, pasti ya. Kemudian yang ketiga, ingat bahwa makna ada pada orang, bukan pada kata-kata atau gerak-gerik. Jadi makna itu pada orang, bukan kata-kata. Kata-kata itu kan ya udah hanya teks saja gitu. Tapi ada pada orang. Karena adanya individu yang kemudian mengeluarkan kata-kata, mengeluarkan bahasa, itu adalah sesuatu yang memberikan konteks dari kata-kata tersebut kan gitu. Kemudian ingat kebiasaan budaya dari konteks komunikasi antar budaya. Kebiasaan budaya tadi ya, ya elemen budaya gitu. Apa yang dibiasakan dalam budaya ini dan seterusnya. Nah, itu perlu diingat-ingat kalau kita berinteraksi dengan orang yang berbeda budaya dengan kita. Kemudian hindari evaluasi negatif terhadap perbedaan kultur. Jadi ya walaupun kita berbeda kulturnya gitu ya, selalu hindari yang namanya justifikasi lebih dini. Apalagi justifikasi yang arahnya ataupun evaluasi yang arahnya negatif. Jangan sampai ya, dia kayak gini karena dia budayanya ini. Dia kayak gini karena dia adatnya ini gitu. Karena dia orang ini, nah jangan kayak gitu. Wah dia kayaknya orangnya suka nyablak gitu ya karena dia sukunya gini gitu. Kayak gitu-gitu modelnya, itu jangan kayak gitu, nggak kayak gitu modelnya. Kita perlu hindari ya. Dan terakhir, hindari kejutan budaya. Kejutan budaya ini maksudnya ya kita merasa apa ya, kaget gitu, kita merasa apa, kaget, merasa sesuatu yang berbeda banget dengan kita ya, terus kita kemudian merasa wah nggak kayak gitu nih, ini nggak kayak kita aja nih, nggak gitu juga gitu. Ya udah kalau misalkan lagi-lagi kembali ke nomor satu gitu, dari perbedaan gitu. Ya ya udah kalau misalnya kita lihat berbeda banget dengan kita 180 derajat misalkan gitu ya, yang buat itu kita kaget, shock gitu, tahan diri dulu gitu, tahan diri bahwa dan tahan diri dan berusaha untuk mencoba untuk memahami apa yang apa yang lawan interaksi kita pedomani gitu ya, dalam hal ini budaya gitu. Nah, pelan-pelan gitu kan, sembari kita ajak juga mereka untuk mengenali budaya kita seperti apa, sampai pada akhirnya bertemu di tengah. Seperti itu. Jadi lebih enak. Jadi nggak kejutan budaya dan pada akhirnya saling menolak kan gitu ya. Kalau kejutan di awal kan pada akhirnya saling menolak gitu kan. Nah, nggak seperti itu. Nah, itu mungkin ya teman-teman ya di sesi ke-11 ini terkait tentang komunikasi dan budaya dan juga hubungannya. Semoga kita bisa mengambil pembelajaran dari sesi ini ya, dan kita coba refleksikan dalam keseharian kita ya. Bisa aja nih teman-teman refleksi nih teman-teman, misalkan orang apa ya, orang Jawa, orang Betawi, orang Sunda, orang Batak, orang Bugis, apapun itu, ketika berinteraksi dengan budaya yang lain, dengan suku yang lain, dan seperti apa. Nah, coba deh. Silakan juga bisa dituliskan pengalamannya di kolom komentar ya, supaya jadi pembelajaran kita semuanya. Dan sekali lagi terima kasih atas atensinya di sesi ini. Selamat belajar dan selamat mengambil pembelajaran. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Dari saya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.